Halo teman-teman, selamat datang di Hadis Misteri. Pada kali ini saya akan bercerita tentang alien jasad yang terkurung dalam tembok rumah Belanda di Cilacap. Pada saat itu Anto masih SD, dan cerita ini didapatkan dari seorang saksi yang mengalami langsung. Karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian yang di lingkungan sekitar. Ketika itu Anto tinggal bersama orang tua di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Kedua orang tua Anto bekerja di PT Pos Indonesia. Rumah dinas Anto bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah Anto terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumah cukup besar dengan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya. Ditambah satu asisten rumah tangga. Rumah tersebut sangat klasik, benar-benar masih terlihat original, tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Hanya ditambah pagar besi, kamar mandi, dan ruang dapur yang dipelebar. Dan di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman luas dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun Anto tidak pernah tahu apa nama jenis pohon itu. Yang pasti itu pohonnya cukup besar, daun-daunnya cukup berimbun. Konon rumah tersebut dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya, masih tanda tanya. Dan di rumah itu beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Dan disinilah kisah horor dimulai. Hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kantor karena ada urusan keluarga di Bandung dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama dia di luar kota, dia meminta 2 cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya keluar kota. Di malam pertama, ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur yang posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu, sekitar pukul 2 malam, salah seorang di antara mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia mencoba cari dari mana asal suara tersebut. Dan sontak dia kaget, ternyata di ruang tamu ada seseorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda mondar-mandir di ruangan tamu. Kaget bukan main, lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya. Tetapi semua badan terasa kaku, bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tidak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Pada malam hari kedua, jam menunjukkan pukul 20 malam. Mereka berdua masih asik mengobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi tidak lama suara tersebut hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Pada jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul. Dan akhirnya kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari dari mana suara itu muncul. Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok belakang dapur yang sudah lama tidak dipakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan esok hari. Pada pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dalam dapur yang lama tak terpakai itu, dan mereka pun dikagetkan dengan ditemukannya semua biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Biar bisa dipastikan itu biola siapa. Aneh dan bikin penasaran, kenapa bisa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab,
Mereka pikir nanti saja laporkan ke sang kepala kantor pada malam hari ketiga. Lagi-lagi jam 11 malam, mereka berdua terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka coba menerka suara itu dari mana. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur utama, berkata, "Viol, Viol, Viol, Viol." Ya, sosok menyeramkan tersebut mengatakan, "Viol, Viol, Viol." Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service itu mencoba lari, tapi kaki merasa sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka kaku, dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu, beberapa jam kemudian, datanglah mobil kepala kantor bersama keluarga yang baru dari keperluan di Bandung. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman menyeramkannya di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sesepuh di daerah itu, dan ternyata begini ceritanya. Diceritakan dari masa lalu rumah tersebut. Menurut sesepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930, rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin Rosalie. Anak perempuan yang bernama Elin ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Elin suka unjuk kebolehan di depan para tamunya. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Kejadian berdarah terjadi di rumah itu terjadi pada tahun 1930-an. Pada pukul 20, tanpa disangka-sangka, terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia bersembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badannya. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara sangat amat sadis. Sementara itu, Elin sendirian terkunci di dalam ruangan persembunyiannya. Akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru diketemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut.